kita boleh senang kalau itu qul bi fadlillahi wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Ya, kita boleh bahagia kalau itu kita merasa dari Allah. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung, sungguh bahagia orang yang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Orang beriman itu pasti bahagia. Lantas pertanyaannya, gimana cara agar kita menjadi orang beriman? Masih bersama saya Yuni KSA dalam program acara Inspirasi Santri. Alhamdulillah, hari ini kita bisa ketemu lagi untuk bisa belajar bersama tentang kehidupan dunia yang merupakan tempat kita bersenang-senang, tempat kita bersenda-gurau, tempat kita untuk bisa mengenal kebesaran Allah Ta'ala. Lantas, seperti judul saya tadi, apa sih kiat-kiatnya agar kita bisa menjadi orang beriman? Tetap bersama Ustadz Muhammad Nurul Hadi LC, dan yang spesial untuk hari ini, kita kedatangan tamu istimewa. Saya sebut dengan Ibu Nyai Saidah. Beliau merupakan ibunda dari Ustadz Muhammad Nurul Hadi LC. Langsung saja kita sapa mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kita bisa kumpul bertiga. Ini episode perdana kita untuk bisa saling belajar. Seperti minggu-minggu lalu, tetap kita pakai buku Futuhul Ghaib, terbukanya hal yang gaib. Hari ini istimewa Ustadz, bahwa jenengan didampingi ibunda tercinta, Ibu Nyai Saidah. Kita panggilnya Bu Nyai aja ya. Bu Nyai, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Udah lama ya, maksudnya bisa diceritakan nggak perjalanan kok anak ibu sama-sama terjun di dakwah ini. Jadi cerita singkat saja supaya kita bisa kenalan lebih biografi dari Ibu Nyai, supaya orang-orang ini ngerti, oh ternyata Bu Nyai ini dengan kesolehannya Bu Nyai akhirnya bisa punya anak Ustadz Hadi. Itu gimana cara Bu Nyai untuk bisa didik Ustadz Hadi bisa sampai akhirnya sejalan gini di jalur dakwah ini? Gimana Bu Nyai? Ya. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya. Terima kasih. Sebelum bercerita sedikit tadi, saya juga mau bercerita sedikit. Nah, itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu waliyul ladzina amanu. Sesungguhnya Allah itu menjadi pemimpin orang-orang yang beriman. Orang-orang yang percaya. Nah, kita belajar percaya. Kita gambarkan. Kalau Allah kasih rasa percaya dengan jaminan Allah, dengan kepimpinan Allah. Kita gambarkan seperti kita itu percaya sama, kalau kita naik pesawat itu sama pilot. Kalau naik kereta mungkin sama masinis ya. Kalau naik mobil mungkin sama drivernya. Kalau hati kita saat itu percaya, supirannya itu benar, kepimpinannya benar, indahnya hati kita akan damai, tenang menjalankan perjalanan ini. Nah, di situ kami ini belajar di perjalanan hidup ini sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah. Dan dalam perjalanan ini juga orang banyak cara riyadhahnya. Riyadhahnya itu mungkin banyak baca wirid atau apa gitu. Mungkin saat Allah kasih kesempatan saya ini, dikasih Allah Ta'ala, riyadhahnya itu belajar bersama Syekh Abdul Qadir Jain dengan perjalanannya. Jadi setiap hari insya Allah semoga diistiqomahkan membaca sekali buka. Kalau manusia itu kan butuh nasihat.
Yes. Agama itu ad-din, itu nasihat. Jadi kalau kita ingin menikmati perjalanan hidup kita ini, Allah sudah takdirkan kita hidup dan ini kehendak Allah yang indah. Jadi bagaimana cara kita menikmati ini? Ya dengan nasihat-nasihat. Nah, manusia itu sulit dinasihati. Sulit ya? Sulit. Mungkin setiap hari kita buka nasihat Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian kalau kita tidak kuat untuk menerima nasihat itu, kita tutup. Sehari lagi dengan masalah yang baru kita buka lagi, tidak kuat kita tutup. Nah, perjalanan sehingga perjalanan hidup kita ini insya Allah akan dikasih Allah petunjuk. Menikmati ya. Menikmati. Nah, itu. Adaptasi dengan apa yang Allah kehendaki. Ya. Karena setiap yang Allah kehendaki itu suatu keindahan. Pasti baik. Pasti baik. Bagaimana kita bisa melihat itu keindahan? Nah, itu perlu dengan husnuzon. Husnuzon. Nah, cara husnuzonnya yaitu tadi kita buka setiap hari. Semampu kita untuk memahami, gak paham kita tutup. Oke. Nah, berarti kita ini setelah kita buka tiap harinya. Jadi buku ini tuh nggak berurutan ya berarti ya. Nggak Jadi berurutan. sesuai dengan kebutuhan kita gitu Iya. kan. Jadi Allah menasihati kita melalui buku ini gitu kan. iya. Ya. Gimana kalau kita langsung praktek aja? Nah, itu tadi kan berceritanya belum Iya. selesai. Nah, akhirnya ini Ustadz Nurul Hadi Allah kasih rezeki yang besar bisa belajar di Yaman. Nah, sehingga buku yang aslinya bahasa Arab, kemudian dengan izin Allah diterjemahkan sama Ustadz Nurul Hadi, dan mungkin ini kesempatan kita bagi orang-orang yang pemula untuk belajar mengenal Allah, keindahan Allah. Dengan membaca yang sudah diterjemahkan ini. Amin. Alhamdulillah. Berarti ini buku memudahkan kita ya Ustadz. Ya, makanya itu Semoga. kronologi sejarahnya seperti itu. Semoga kita dapat barokahnya ya. Ya, amin, amin. Jadi seperti judul saya tadi, bahwa kita itu sebenarnya mengejar kebahagiaan. Ya. Nah, itu. Tapi kebahagiaan itu adalah jaminan Allah Ta'ala untuk orang-orang beriman. Nah, kenapa saya tadi dari awal bilang orang beriman itu pasti bahagia? Karena definisi kebahagiaan orang beriman itu versinya Allah Ta'ala gitu. Untuk itu, jadi nanti mungkin kita akan bisa bahas lebih lanjut gitu kan, dengan keterkaitan kita buka langsung hari ini kita dapat topik apa nih, kita nggak tahu ini Allah Ta'ala mau menasihati kita di bagian mana. Mungkin kita bisa langsung aja minta tolong Ibu Nyai Saidah hari ini untuk bisa membuka Futuhul Ghaib. Terus mari kita belajar bersama dan Ustadz bisa memberikan tausiahnya, mentauhidi nanti dengan ilmu yang Allah titipkan ke beliau. Mau nggak Bu Nyai? Seperti biasa ya, kita Al-Fatihah untuk apa dulu Bu Nyai? Jadi orang-orang biar nggak lupa. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani, kemudian untuk kita sendiri, semoga Allah kasih kita kefahaman untuk membaca buku ini sehingga kita diberi oleh Allah Ta'ala petunjuk jalan yang benar sehingga kita bisa menikmati indahnya takdir Allah kita hidup di dunia ini dengan bahagia. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ini yang baca. Penjelasan keadaan murid secara terperinci. Murid ini benar. Nah, gimana Bu Nyai? Monggo. Alhamdulillah. Nasihat ke-28. Yes. Syekh Abdul Qadir Jailani, semoga Allah Ta'ala meridhai beliau. Beliau berkata, apakah engkau ingin senang, bahagia, gembira, aman, tenang, merasa nikmat, damai dan selamat, sedangkan engkau masih jauh dari proses meluluhkan hawa nafsu, meleburkannya, mematikannya, dan menjauhi pengaruh buruknya, serta menghilangkan keinginan-keinginan dan harapan-harapan untuk mendapatkan balasan di dunia dan di akhirat. Padahal masih ada hal-hal yang seperti itu tampak jelas dalam dirimu.
pelan-pelan dan jangan terburu-buru, wahai orang yang tergesa-gesa. Wahai pengharap pintu rahmat Allah Ta'ala, engkau masih tertutup dari pintunya karena pengaruh dunia dan hawa nafsu masih ada di dalam dirimu meskipun itu sedikit. Engkau masih menjadi budak mukatab, adalah budak yang harus membayar uang kepada majikannya agar dia bisa merdeka. Dunia itu adalah hawa nafsu, keinginanmu, penglihatanmu dan barang-barang, pencarianmu pada hal-hal seperti itu dan kecintaan dirimu pada imbalan-imbalan yang ada di dunia dan di akhirat. Selama di dalam diri engkau masih ada hal-hal seperti ini, niscaya engkau masih dalam pintu proses ifna, usaha menghilangkan hawa nafsu. Lalu tenangkan dirimu sehingga engkau mendapatkan makom fana, hilangnya hawa nafsu secara sempurna. Kemudian engkau menyelesaikan proses penundukan hawa nafsu, jiwa spiritualmu telah terbentuk. Kerohanianmu sudah bersih dan menjadi mulia. Kemudian engkau diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala yang maha raja lagi maha besar. Lalu engkau juga termasuk dalam firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innakal yauma ladaina makinun amin. Sesungguhnya engkau mulai hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi, lagi dipercaya pada sisi kami. Lalu engkau diberi kesenangan, kebahagiaan, kasih sayang, keutamaan dan karunia yang besar. Engkau juga akan sangat lebih dekat kepada Allah Ta'ala dan bisa menyaksikan rahasia-rahasia yang tidak akan samar bagimu. Lalu engkau merasa sangat cukup dengan seluruh pemberian itu daripada segala sesuatu yang ada di dalam alam semesta ini. Apakah engkau tidak melihat pada potongan uang emas yang tersebar luas yang dipakai setiap hari oleh para penjual minyak wangi, para penjual sayuran, para penjual pakaian, para penjual jasa menyamak kulit binatang, para petugas kebersihan dan orang-orang kaya yang memiliki usaha industri, baik itu dijalankan dengan cara baik atau dengan cara yang kotor. Kemudian potongan uang emas itu dikumpulkan jadi satu, lalu diletakkan di wadah besi untuk dileburkan jadi satu oleh tukang peleburan emas. Lalu potongan uang emas itu dicairkan, dilelehkan di wadah besi itu dengan memakai panas api yang dibakar di bawah wadah itu. Kemudian cairan emas itu keluar dari wadah itu, lalu ditempa, dilembutkan dan dibentuk sampai cairan emas itu menjadi perhiasan. Kemudian perhiasan itu terlihat sangat indah dan sangat bagus. Lalu perhiasan emas itu diletakkan di tempat yang paling baik, seperti di dalam lemari estalase yang indah, kotak brankas dan tempat-tempat yang indah lainnya. Perhiasan emas itu akan terlihat indah dan mulia karena dipakai oleh seorang pengantin. Terkadang sepasang pengantin itu dari golongan raja-raja dan bangsawan. Jadi potongan uang emas dipindahkan yang awalnya dari tangan orang-orang biasa bisa sampai ke tangan raja dan bisa masuk ke dalam istana raja. Setelah selesainya proses peleburan dan pencarian emas itu untuk dijadikan perhiasan emas. Demikian pula engkau, wahai orang yang beriman, apabila engkau sabar atas perjalanan takdirmu dan engkau ridha menerima keputusan takdir Allah di seluruh keadaan, niscaya engkau semakin dekat kepada Tuhanmu Allah Ta'ala yang maha agung di dalam dunia ini. Lalu engkau mendapatkan kenikmatan berbagai macam ilmu pengetahuan dan rahasia-rahasia ilmu Allah Ta'ala. Di akhirat kelak, engkau dimasukkan dalam surga Darussalam, rumah kedamaian bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para siddiqin, orang-orang yang benar dan orang-orang yang jujur keimanannya, dan para syuhada, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh di dalam naungan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bersabarlah dan jangan tergesa-gesa. Terimalah dengan penuh ridha seluruh takdir Allah Ta'ala. Niscaya engkau akan mendapatkan sejuknya ampunan Allah Ta'ala, kasih sayangnya dan karunia-Nya semata-mata sebagai pemberi Allah Ta'ala saja. Amin ya Rabbal Alamin. Ustaz, keren ini nasihat. Simple tapi keren. Singkat. Apa sih maksudnya nasihat ke-28 ini? Ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para pemirsa, para perindu ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan para pencinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli alaihi. yang kami hormati dan kami sayangi, Ibunda Al-Fakir Ya. Bunyai Hajjah Saidah. Ah. Artinya Saidah itu orang yang bahagia. Nular. Ya, semoga kita dijadikan menjadi orang yang bahagia baik dunia dan di akhirat. Amin. Ya rabbal Amin. alamin. Kemudian yang kami hormati dan kami banggakan dan sayangi Noni Yuni KSA selaku host pada kesempatan kali ini. Semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Amin. Amin. diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, Amin. diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak pada hari kiamat kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini luar biasa, nasihat yang 28. Dalam bahasa Arabnya itu disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani fi tafsil ahwal murid. Menjelaskan keadaan murid secara terperinci. Artinya murid itu orang yang ingin, orang yang menginginkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya murid itu bahasa Arab. Artinya murid itu orang yang ingin. Maksudnya di sini inginnya adalah menginginkan Allah Subhanahu wa taala. Menginginkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi orang yang bahagia tadi. Sesuai dengan tagline pada kesempatan kali ini. Subhanallah. Jadi di sini Syekh Abdul Qadir Jalani menjelaskan proses bagaimana seorang murid. Kita semua itu murid. Semua ya? Ya semua. Artinya murid itu menginginkan Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah memberikan kita kebahagiaan. Itu. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung, sungguh bahagia orang yang beriman. Karena apa? Karena menginginkan Allah Subhanahu wa taala. Menginginkan hanya Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah akan memberikan segala-galanya. Makanya dalam kitab Ibnu Katsir menjelaskan ketika kita mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Di situ disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, barang siapa yang baca alhamdulillah rabbil alamin, maka itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Satu ayat saja itu lebih baik dunia dan seisinya. Seandainya di tangannya ada dunia seisinya, kemudian mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maka dunia seisinya itu kalah dengan lafaz alhamdulillah. Jadi kalau kita benar-benar ingin Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan kebahagiaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dijadikan menjadi orang yang bahagia baik dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Makanya Syekh Abdul Qadir Jalani membuka kitab nasihat ke-28 ini dengan pertanyaan untuk memberi pertanyaan kita. Apakah kalian ingin aturidu roha was surur wad da'ata wal khubur? Apakah kalian ingin kesenangan, kebahagiaan, kenikmatan dan keselamatan? Apakah kalian ingin amn wa sukun wa na'im? Apakah kalian ingin kenikmatan, kedamaian? Maka inilah resepnya, kata Syekh Abdul Qadir Jalani. Bagaimana caranya? Yaitu berusaha untuk menghilangkan keinginan-keinginan yang selain Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya muridullah, kita hanya ingin Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Kahfi Allah berfirman, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhah." Sabarlah kalian dengan orang-orang yang selalu doa kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana mereka yuriduna wajhah, hanya menginginkan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka lah sesungguhnya orang yang bahagia, bukan orang yang inginnya dunia. Dunia memang nanti kita dapat ketika kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Itu Al-Qur'annya. Jadi maksudnya murid ini yuriduna wajhah. Mereka yang menginginkan, yang mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Makanya apakah engkau ingin senang padahal engkau masih menginginkan hal-hal selain Allah?
Apakah engkau ingin bahagia padahal engkau ingin harapan-harapan mendapatkan balasan di dunia dan di akhirat? Padahal masih ada hal-hal itu tampak jelas dalam dirimu. Jadi kita berusaha untuk introspeksi. Selalu muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Selalu periksa diri kita masing-masing. Hawa nafsu itu berarti ya kita masih punya keinginan, Ya. masih punya cita-cita yang terkadang itu tidak sesuai dengan kehendaknya Allah Ta'ala itu tadi. Oke. Ya. Ini tadi dijelaskan riyadhah sama penyanyi tadi. Artinya riyadhah, muhasabah, mujahadah itu berusaha untuk introspeksi, memperbaiki diri. Maka nayamuhu khairan min amsi fa huwa rabih. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia beruntung, bahagia. Jadi kita berusaha untuk bagaimana hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Nah, itu buahnya riyadhah. Artinya riyadhah itu dalam bahasa Indonesia itu olahraga. Kalau kita lihat TV di Arab itu riyadhah itu artinya olahraga sepak bola dan sejenisnya. Itu secara bahasa. Secara ilmu tasawuf itu ada olah jiwa, olah hati. Bagaimana mengolah hati kita supaya benar-benar menginginkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, fana itu. Ya, itu. Jadi proses ifna, proses fana berusaha karena Allah berfirman, "Anna indal mukatsir qulubum." Saya itu bersama orang-orang yang hatinya telah luluh. Hatinya telah dalam hatinya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya tidak keras, tapi hatinya luluh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena selalu introspeksi, muhasabah, mujahadah dan riyadhah. Itu buahnya fana, agar hati kita menjadi mukatsir. Menjadi seperti air itu menjadi tenang, air itu tenang. Maka Allah itu bersama-sama orang yang hatinya tenang. Ya, semoga kita hatinya menjadi hati yang tenang. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itu. Makanya ketika kita semua ini hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berusaha untuk senantiasa muhasabah, mujahadah, riyadhah, suatu saat Allah akan memanggil kita dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang difirmankan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Innakal yauma ladaina makinun amin. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Yusuf pada hari ini, dan Nabi Yusuf menjadi contoh. Kita bisa mencontoh beliau pada hari ini ladaina makinun amin. Hari ini menjadi orang yang punya kedudukan tinggi, dipercaya oleh Allah dan masyarakatnya, ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah berkehendak, wahai hamba-hambaku, mulai saat ini saya melantik engkau kedudukan tinggi di situ. Ya, kun fayakun. Jadi minggu lalu. Ya, seperti ceritanya. Nyambung berarti? Iya, nyambung. Yes. Nyambung. Ya, jadi kan Nabi Yusuf ketika setelah mimpi ditafsir mimpinya raja. Panjang perjalanan Nabi Yusuf. Pada saat inilah Nabi Yusuf kunnya dijadikan menjadi orang yang kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menteri Keuangan itu hanya simbol saja, tapi yang paling penting adalah kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika Allah sudah perintah, semuanya tunduk. Itu. Maka mulai saat itu engkau diberi kesenangan, kebahagiaan, kasih sayang, keutamaan dan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan engkau lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa menyaksikan rahasia-rahasia asrar yang tidak akan sama bagimu. Akan mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saya jelaskan singkat, itu diibaratkan seperti emas. Koin dulu pakai emas, uangnya pakai uang emas dan perak. Sekarang kertas, tapi dulu emas dan perak. Itu prosesnya ketika sebelum jadi perhiasan, itu pemerintah atau pejabat saat itu mengumpulkan uang rakyat untuk jadikan perhiasan. Jadi baitul mal, untuk jadikan kas negara. Diambil yang mana bentuknya biasa saja, kalau di tangan rakyat bentuknya biasa. Kemudian diolah jadi satu, kemudian ditaruh di wadah yang di dalamnya kasih api, dipanaskan sehingga mendidih, emasnya menjadi cair. Nah, itu ibarat fana. Kita tujuannya apa? Muhasabah supaya hati kita mencair.
dibentuk oleh Allah menjadi perhiasan yang indah. Ketika sudah dibentuk perhiasan indah dipakai cincin, gelang, berlian dan seterusnya untuk digantikan berlian, itu akan ditempatkan di tempat yang istimewa, di etalase, di brankas yang semulanya biasa, berharga, lebih berharga. Jadi tujuan Allah menurut kita untuk muhasabah, mujahadah, riyadah, supaya kita menjadi orang yang lebih berharga di sisi Allah dan ciptaannya. Karena kalau Allah sudah mengangkat derajatnya seseorang, itu semuanya akan senang gitu. Mulia itu. Mulia karena Allah Subhanahu wa taala. Maka perhiasan itu akan dibuat orang kawin, jadi pengantin perhiasan, baik itu bangsawan atau para pejabat tinggi. Sehingga ketika sudah dipakai yang awalnya biasa menjadi luar biasa, saat itulah Allah membuktikan kepada hamba-hambanya bahwa barang siapa yang berusaha untuk muhasabah, riyadah, kemudian mujahadah, maka Allah akan meninggikan derajatnya baik dunia dan di akhirat. Dan kelak pada hari kiamat itu akan diberi kenikmatan yang luar biasa. May yuti'illah wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafaa billahil alim. Barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, maka kelak pada hari kiamat akan dikumpulkan dengan orang-orang yang diberi nikmat. Innal ladzina an'amta 'alaihim, yang kita baca tiap hari. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siapa itu? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin, yaitu dari golongan para nabi yang dipimpin oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siddiqin, orang yang selalu jujur, yang berkata benar. Kemudian syuhada, orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dzalikal fadlu minallahi wa kafaa billahi alima. Itu adalah karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ditutup oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, bersabar, jangan tergesa-gesa. Karena kullu syai'in fi waqti, semua itu ada pada waktunya. Gitu. Indah pada waktunya. Damai pada waktunya. Damai dalam ketaatan, dan kita akan bahagia pada waktunya. Amin. Maka, jadi udah ada schedule-nya ya? Ya, schedule-nya. Ya. Maka niscaya engkau akan mendapatkan sejuknya ampunnya Allah Subhanahu wa taala, kasih sayangnya, karunia-Nya semata-mata itu sebagai pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dzalikal fadlu minallahi wa kafaa billahi alima. Semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dikaruniai dengan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Oke. Itu tadi penjelasan secara teori Islam dari Futuhul Ghaib dari sang penulis langsung, Ustadz Muhammad Nurul Hadi. Tapi saya akan lebih jauh untuk bisa bicara dengan Ustadz Hadi maupun Ibu Nyai untuk prakteknya ini. Jadi kan kalau teori tanpa praktek, praktek tanpa teori, kita nggak paham. Mungkin sekarang saya bisa langsung ke Bu Nyai ya. Tadi kan Ustadz Hadi sudah menjelaskan bahwa murid itu adalah orang yang ingin. Ingin tuh maksudnya kita ketemu Allah Ta'ala. Berarti konotasi murid ada guru. Apakah itu betul? Apa cuma makna kiasan? Bu Nyai. Jadi kalau kita murid, maksudnya itu talamid ya. Untuk bahasanya murid yang talamid ya harus ada mursyid. Jadi harus ada pembimbing sehingga bisa terarahkan. Kadang-kadang kan cara berpikirnya kita kalau Allah kasih sebangsa ilham gitu, inginnya memanfaatkan makhluk Allah yang lain. Padahal kalau kita itu memanfaatkan makhluk Allah yang lain kan efeknya itu juga untuk kita sendiri. Nah, kita sebagai hamba Allah kan saling bermanfaat. Betul. Sama tapi beda. Berarti itu belajarnya. Niat ya berarti ya. Kembali ke niat lagi ya. Niat. Tujuan kita kan hidayah itu menentukan nihayah. Jadi permulaan niatnya itu akan menentukan akhirnya. Jadi kalau niatnya kita itu sudah tanda petik itu memanfaatkan,
Nah, itu rugi diri kita sendiri. Kalau digambarkan gini, dunia itu la'ibun. Yes. Dunia itu permainan. Nah, kita bermain cantik bersama Allah. Allah itu selalu mengajak kita bermain dan bersendaguro gitu. Kita bermain karena Allah. Tapi jangan kita mempermainkan. Jadi kita bermain indah tapi jangan mempermainkan. Akhirnya kita akan jadi mainan. Ya. Nah, kalau kita jadi mainan itu seperti anak kecil yang kepingin, contoh anak kecil yang satunya itu kepingin makanan yang lebih enak daripada yang Allah kasih kepada dirinya. Dia kepingin makanan temannya itu. Aku kepingin makananmu yang ada, yang lebih yang dia ndak ada. Oh, gak apa-apa kalau kamu mau, asal kamu mau jadi kuda-kudaanku. Akhirnya sebenarnya makanan yang dikasihkan anak kecil itu cukup untuk dirinya. Tapi gara-gara ingin makanannya temannya yang kecil yang lainnya itu, akhirnya dia mau jadi kuda-kudaannya. Nah, Tetangga lebih hijau berarti ya. Tetangga lebih hijau. Yes. Padahal sebenarnya kita itu pemain. Allah jadikan kita sebagai khalifah, Yes. memimpin diri kita sendiri dengan petunjuk Allah. Sip. Nah, itu kalau tidak didampingi sama mursyid itu lebih ke nanti itu bermain gitu, karena dunia itu terlalu mataul hurur gitu, terlalu silau indah gitu. Padahal itu hurur, menipu. Jadi Laibun itu tadi ya. ya, terus menipu, sangat menipu. Kelihatannya aduh gitu. Ternyata didekati kan gitu. Ada. Menyakitkan sekali. Karena akhirnya kita akan jadi kuda-kudaannya itu. Jangan kita dudukan kita sebagai mainan. Kita itu pemain itu. Oke. Pemain yang dengan syariat yang Allah tunjukkan gitu. Maksudnya melalui Rasulullah SAW. Makanya kan yang diajarkan Syekh Abdul Qadir Jailani ini kan sesuatu yang benar-benar Syekh Abdul Qadir Jailani sudah menjalani. Lah, beliau sudah sampai. Nah, kenapa kita tidak mengikuti aja supaya kita juga sampai, sehingga kita yang tadi itu punya rasa damai seperti kita itu naik mobil yang di drivernya sama driver yang handal gitu. Nyaman kita bisa tidur. Coba kalau kita tidak percaya sama supirnya. Nggak bisa tidur. Padahal kan supirnya ya gitu. Kalau ada belokan itu ya mesti siut. Nah gini ya. Ada trunjal gitu. Lah kita menerima itu karena dia yakin, kita yakin kalau supirnya itu sebenarnya menyelamatkan kita. Nah, Allah buat cerita beliau gini. Tapi kita yakin bahwa Allah itu menyelamatkan kita dari sesuatu yang membahayakan kita. Nah seperti itu. Seperti yang digambarkan Bu Nyai tadi kan itu pilihan, dan bukan pilihan, maksudnya itu yang sudah ditakdirkan Allah untuk kita. Harusnya kita bisa menikmati itu. Gimana ini menurut Bu Nyai? Nah, itu makanya perlu belajar itu tadi. Nah, bentuknya itu tadi riyadhah itu tadi. Kalau pengen hati kita menerima saat itu ya. Sama contoh ini yang driver yang secara nyata. Nah, itu kalau hati kita terbiasa untuk damai, nyaman, kita akan pasrah sama Allah. Ya Allah, berilah orang ini dapat ilhamu, maksudnya ilmumu, sehingga dia itu melihatnya sesuatu ini dengan indah gitu loh, nggak perlu tergesa-gesa atau seperti apa, sehingga dia tahu. Jadi mintanya kita sama Allah gitu, akhirnya itu naiknya ke sana. Ini tadi itu driver itu sebagai contoh gitu. Kalau itu kan hari-hari. Nah, itu kalau sudah sampai ke Allah baru bisa merasakan ketenangan itu. Nah, bedanya di situ cerita. Jadi cerita ini cerita contoh, ini cerita nyata. Kalau cerita yang dalam contoh lagi, semuanya kita mencontohkan itu, kita percaya sama Allah seperti kita percaya sama drivernya itu. Nah, itu harus kita belajar latihan untuk bahwa Allah itu yaitu tadi waliyul ladzina amanu. Jadi Allah itu pemimpin bagi orang-orang yang beriman. Jadi kalau Allah sudah nyiptakan kita, dengan sendirinya kita itu Allah jaga semua. Wala ya'udu hifdzuhuma. Allah tidak akan lalai jaga kita. Jadi selalu belajar ke sana, lah didampingi dengan buku ini. Nah, hari ini kita butuh dinasihati apa ya gitu loh. Kita buka. Nah, ini rahasia kita sama Allah. Jadi kan sebagai teman curhat kita. Gak semua orang itu bisa dicurhati gitu loh. Nah, kalau kan banyak sekarang kata-kata, kita jangan banyak curhat sama manusia karena manusia itu tidak akan ngerti. Yang ngerti itu Allah. Nah, ini bagian dari jalan Allah untuk kita belajar untuk curhat sama Allah. Ya Allah. Ini media Allah Ta'ala untuk menasihati kita ya. Ya, menasihati kita. Dan itu insya Allah kalau istiqomah setiap hari, nanti Allah lama-lama itu Allah lunakkan. Nah, itu yang riyadhahnya, yang mujahadahnya tadi. Yaitu tadi. Kita itu harus belajar untuk
kita boleh senang kalau itu qul bi fadlillahi wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu ya. Jadi kita bisa boleh bahagia kalau itu kita merasa dari Allah. Nah, contoh kalau saya dikasih seseorang uang contohnya. Kalau kita harus di hati kita belajar bahwa ini darimu ya Allah. Ini darimu ya Allah. Awal-awal belajar gitu. Lama-lama kita bisa membedakan itu. Proses berarti Nah, kembali proses. lagi ya setiap Terus, orang itu. Ketika kita merasa ini darimu ya Allah, ini darimu ya Allah, ketika hati kita tidak bisa menerima, jangan diterima. Kalau terpaksa harus diterima ya Allah, hati saya tidak bisa menerima ini ya Allah. Tapi ini itu bagian dari yang harus saya terima karena sebagai kayak sopan santun lah gitu. Walaupun hati tidak terima, hanya Engkau yang tahu ini. Kita tidak ada rahasia sama Allah. Itu perlu kejujuran hati. Nah, kita terima, terus makanya jawabannya apa? Jazakumullahu khairul jaza atau jazakumullahu khairan katsira. Nah, itu sudah cukup. Langsung dijawab sama Allah Ta'ala, dijaga lagi. Jadi harta-harta yang kita dapat, nah, itu semua itu akan kita merasa itu dari Allah. Sehingga kita tidak dari budaknya manusia. Oke. Muamalah, jual beli. Ini beli ini, barang ini. Sudah kita tidak jadi hambanya yang punya toko kan. Lah sudah selesai kita beli, sudah kita pulang kita pakai ini minallah. Oke. Enaknya di situ. Tapi kalau pakai budi itu yang mahal. Makanya budi itu tidak bisa dibayar. Lah ketika sudah ada gitu biasanya kalau sudah semakin dekat sama Allah akan dikasih kesensitifan. Nah, dorutnya kalau hati kita sudah tidak bisa menerima, ini memang bukan darimu ya Allah. Ini nanti orangnya ini minta imbalan. Kita kembalikan ke Allah, akhirnya orang itu tidak akan minta imbalan. Dengan sendirinya, dengan akhlak yang baik. Itu hati kita yang tahu dan Allah yang jawab. Berarti kalau saya lihat ini ya, ini agak sedikit, ini tinggi sebenarnya. Maksudnya ilham ini tuh tinggi, tapi coba saya sederhanakan lagi. Mungkin bisa dikoreksi sama Ustadz sama Bu Nyai ya, bahwa setiap proses kita itu perjalanannya itu melalui tingkatan-tingkatan yang berbeda. Ya, dimana itu butuh kejujuran diri kita. 2 minggu lalu yang kita bahas, Ustadz, kita butuh kejujuran diri kita sendiri bersama Allah Ta'ala yang orang lain nggak perlu tahu. Yang Bu Nyai tadi katakan bahwa tadi ini ceritanya ada orang nggak paham nih, maksudnya secara kiasannya melalui driver itu tadi. Lah otomatis ada rumusan yang ini loh yang harus kita lakukan. Hadir ataupun tidak hadir, ngerti ataupun tidak ngerti, praktekin aja. Praktekin bahwa ini darimu ya Allah. Gitu. Jadi pada saat kita bertentangan hati kita untuk kita ragu bahwa apa betul ini dari Allah Ta'ala. Takutnya itu termasuk istidraj atau barang yang nggak halal atau gimana gitu kan. Kita bingung di dalam lubuk hati kita itu selalu apa benar ini rezekiku, apa benar ini halal, atau ini memang bukan hakku tapi aku harus terpaksa ngambilnya. Itu berarti Bu Nyai tadi memberikan rumusan bahwa minallah gitu, bahwa ini dari Allah Ta'ala gitu. Paham ataupun nggak paham, kita harus melihatnya seperti itu. Dan bukan kalau bisa, dan seharusnya itu dipraktekkan supaya nanti naik lagi dengan bimbingannya Allah Ta'ala. Mungkin kayak gitu kali ya, kalau saya lihat. Jadi kita nggak perlu mengerti posisi kita itu paham atau tidak, yang penting kita harus dari dan untuk Allah Ta'ala. Motonya seperti itu. Ya, Ustadz, saya kepingin tarik lagi. Pada saat murid dan guru itu, ada murid, ada guru. Tadi Ustadz bicara bahwa kita ini semua murid. Definisinya murid bahwa kita itu tidak berhenti belajar sebenarnya. Iya nggak? Jadi walaupun guru pun itu juga perjalanan yang sampai kita nanti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru kita selesai. Rentang waktu selama kita di dunia itu hakikatnya kita belajar. Entah itu posisi kita sebagai guru yang dititipi Allah Ta'ala ilmu, ataupun kita sebagai definisi murid yang secara umum. Itu menurut Ustadz, seperti yang Bu Nyai tadi bicarakan, butuh kejujuran hati, butuh niatan. Jadi ini saling berkaitan menurut saya. Ini
gimana supaya kolaborasi murid dan guru ini bisa saling bermanfaat, bukan memanfaatkan. Itu menurut Ustadz gimana secara ilmu yang Ustadz pelajari? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semua kita itu muridullah, menginginkan Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita ihdinas shiratal mustaqim di jalan lurus, maka kita harus punya guru, Yes. mursyid. Guru yang paling utama, mursyidul akbar itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau wahai Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi alam semesta. Kita adalah muridullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita guru besar kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Bunyai tadi, kita bisa pakai kitab Futhul Ghaib sebagai teman hidup kita, sebagai curhat kita. Mengapa bisa seperti itu? Karena kitab Futhul Ghaib ini itu ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Jalani. Sumbernya ada dua. Sumber utama yaitu Al-Qur'anul Karim dan hadisnya Rasulullah SAW. Syekh Abdul Qadir Jalani menjelaskan, berjalanlah kepada Allah. Mengingat Allah itu dengan dua sayap. Yang pertama adalah Al-Qur'anul Karim dan sunnahnya Rasulullah SAW. Jika kita memakai dua sayap itu, kita akan terbang menuju Allah Subhanahu wa taala. Jika kita nggak pakai itu, maka kita akan nggak bisa terbang, ya jatuh gitu. Jadi mengapa buku ini bisa menjadi nasihat? Ad-dinun nasihah, karena Syekh Abdul Qadir Jalani pertama beliau wali, ilmunya luar biasa banyak, dan termasuk mursyid juga beliau. Artinya mursyid itu orang yang memberi petunjuk, punya ilmu yang banyak dan menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Dan dasarnya jelas, yaitu Al-Qur'anul Karim dan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sistem dalam agama itu sanad. Rasulullah punya murid sahabat, sahabat punya murid tabi'in. Tabi'in punya murid tabi'in sampai Syekh Abdul Qadir Jalani, Syekh Abdul Qadir Jalani punya murid sampai sekarang, sampai para kiai, para habaib, para ulama, Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Fakih Mas Muambang. Nah, itu. Jadi semuanya itu adalah guru-guru kita. Jadi agar kita benar-benar Shiratal Mustaqim itu harus punya guru yang qualified, punya kualitas dengan syarat sanad tadi, punya silsilah dari guru ke guru sampai Rasulullah SAW, supaya nggak salah. Dan alhamdulillah ya di Al-Fakir sendiri itu di Yaman juga punya ya tahadus bin nikmah, itu punya ya para masyaikh, para kiai, para habaib yang punya sanad bersambung pada Rasulullah SAW. Nah, itu. Jadi itu yang penting. Ya, semoga kita semua berada di Shiratal Mustaqim, jalan lurus. Amin ya rabbal alamin. Itu. Jadi kalau tidak seperti itu, nanti malas barang siapa yang nggak punya guru, malas syekhu syaitan. Kalau nggak punya guru, maka gurunya kan setan. Nah, itu. Jadi kita harus punya guru yang jelas, yang seperti kalau NU, Nahdlatul Ulama, kayak Hasyim Asy'ari, kayak Fakih Mas Muambang. Kemudian kalau di Muhammadiyah itu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Aslinya Kiai Hasyim Asy'ari sama Kiai Haji Ahmad Dahlan itu bersambung di atas, sama-sama saudara. Jadi itu aslinya kita bersaudara, kita ukhuwah Islamiyah. Kita bersaudara sesama Islam. Karena semuanya itu bersumber satu guru, Rasulullah SAW, yang mana Indonesia ini kebanyakan para ulama, para kiai itu sanad ilmunya ke Wali Songo. Wali Songo. Baik secara nasab atau secara ilmunya itu bersambung ke Wali Songo. Dan mayoritas Wali Songo itu kakek moyangnya itu berada di Yaman. Alhamdulillah saya sudah Al-Fakir sudah ziarah gitu. Ya, semoga kita tetap bersambung dengan guru-guru kita, bersambung pada Rasulullah SAW. Agama ibarat tali. Kalau nggak punya tali, kita akan tenggelam. Jadi harus punya tali yang kuat yang bersambung dengan Rasulullah SAW. Semoga kita mendapatkan kemanfaatan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita terus di jalan yang lurus. Amin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang Engkau beri nikmat ya Allah. Amin. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin, yaitu golongannya para nabi, orang yang siddiq, orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Amin ya rabbal alamin. Bunyai, tadi Ustadz mengatakan sanad.
untuk memilih seorang guru? Itu kalau ngerti, paham. Oh, guru ini sanadnya seperti Ustadz tadi bilang bahwa Al-Fakir sudah sampai ke Wali Songo gini. Lah bagaimana orang awam yang kepingin untuk menjadi murid yang benar, murid yang seperti definisi Ustadz tadi, orang yang ingin ketemu Allah Ta'ala gitu. Karena bagi saya guru ini juga menentukan, karena pintu masuknya kita untuk bisa ketemu Allah Ta'ala itu ada nggak sih kiat-kiat dari Bu Nyai kira-kira? Ini seperti orang awam tuh saya gambarkan seperti para mu'alaf. Dia juga bingung gitu loh. Karena sesungguhnya orang itu sebenarnya kepingin bahagia kok, kalau menurut saya. Tapi definisi kebahagiaan yang di dalam cara berpikir mereka itu yang beda-beda. Ada yang bahagianya masih definisi dunia, ada yang bahagianya masih berupa bahagia itu kalau saya mempersiapkan akhirat. Padahal kebahagiaan sesungguhnya adalah di dunia dan di akhirat gitu. Kalau ikut Allah Ta'ala untuk menjadi orang beriman itu tadi. Menurut Bu Nyai gimana itu tadi? Minta sama Allah Ta'ala untuk ditunjukkan guru yang benar. Allah yang akan pilihkan kita. Siapa guru untuk kita? Iya. Private maupun grup. Kalau kalau pesantren kan grup menurut saya gitu ya. Oh, oke. Terus kiat-kiat untuk murid dan guru masing-masing untuk bisa saling bermanfaat, bukan memanfaatkan. Nah, itu harus selalu diluruskan niat. Karena manusia itu punya nafsu itu naik terus. Ada istilahnya itu sampai mulur serat-serat. Nah, itu. Nah, makanya itu. Jadi ketika ini manusia itu kan kalau sudah keturutan keinginannya dia bahagia. Manusia ya berarti ya, bukan manusia. Murid ataupun guru. Bukan, manusia. Itu manusianya. Guru sama murid sama. Kan imannya naik turun juga. Yes. Oh, berarti guru begitu. Iya, gitu. Yes. Jadi harus sama-sama kembali bahwa kita itu manusia khotok banisian. Jadi ketika manusia itu keinginannya keturutan bahagia dia. Ketika bahagia, pinginnya naik lagi. Nah, ketika inginnya naik lagi itu kita di posisi itu mau memanfaatkan murid kita kalau sebagai guru atau murid atau memanfaatkan guru kita kan gitu. Yang itu kan yang tahu diri kita sendiri. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, beri saya petunjuk jalan yang lurus sehingga saya tidak bagian hamba yang memanfaatkan hambamu ya Allah gitu. Nah, itu terus nanti Allah itu pasti turuti. Karena apa? Ya Allah itu indadzani abdi bi ya. Terserah prasangkanya kita. Kalau prasangkanya kita baik-baik sama Allah untuk bisa membuat hati kita lurus, tidak memanfaatkan, Allah turuti itu. Amin. Dan kalau sudah begitu terus itu Allah jamin ya seperti tadi dikasih kebahagiaan seperti Nabi Yusuf yang sudah dikasih kekuasaan gitu ya. Sak munusu ini ngempet gitu. Jadi ngempet itu jadi amal, tapi ngempet yang indah. Nah, gitu loh. Karena ada keindahan di situ. Kalau kita sudah di jalan Allah, ada keindahan di situ. Jadi ada senang, ada susah. Itu jadi mazuratul dunia itu mazuratul akhirat. Jadi dunia itu sebagai ladang untuk akhirat. Jadi ada susah ya wayahe nanam ini darimu ya Allah. Berilah kekuatanku ya Allah. Berilah saya menikmati kesusahan ini ya Allah. Dan itu pasti berlalu. Pasti berlalu. Ketika senang, alhamdulillah ya Allah, ini darimu ya Allah. Nah, gitu terus. Dari dan untuk Allah Ta'ala. Dan jadi amal kita di akhirat terus. Jadi akhirat itu butuh amal-amal kita lah. Amal-amal seperti itu yang banyak itu tidak terfikir bahwa itu nanti suatu amal-amal kita. Dari ngempet-ngempet itu. Jadi amal. Jadi ternyata nanti pahala banyak dari ngempet-ngempet itu. Ngempet itu menahan. Menahan nafsu. Menahan nafsu. Menahan ketika susah. Menahan ketika senang. Senang itu kalau tidak ditahan. Nah itu. Menahan rindu. Menahan rindu. Menahan rindu. Nah itu. Nah, menahan rindu itu bagian dari cara Allah untuk merasakan cinta gitu. Cinta kalau kita tidak tahu rasanya cinta sama makhluk itu fahamkan cinta sama Allah itu akan agak terhalang gitu loh. Karena kalau sudah cinta itu ego kita hilang. Terus pokoknya tai rasa coklat.
sapa jerimu tak turut. Nah, itu andaikan itu kita cintanya ke Allah, apa katamu ya Allah, apa firmanmu ya Allah, sami'na wa ata'na, indahnya hidup ini. Tapi terkadang perjalanan tidak semulus seperti yang teorinya gitu kan. Lagi-lagi ada lagi jamaah syaitani rajim gitu kan. Yang tidak akan membuat kita bahkan dia di Quran bersumpah kan untuk bisa mengganggu kita dari atas, bawah, depan, belakang, kanan, kiri dan segala arah gitu. Supaya kita nggak bahagia. Nah, yang diutarakan Ibu Haja Saidah itu menurut saya posisi yang nikmat. Mau susah, mau sedih, mau sakit, mau sehat, Allah Ta'ala itu takdir Allah Ta'ala itu indah gitu. Tapi kan nggak semua, berarti kan kita esensinya itu entah itu sebagai guru ataupun sebagai murid itu tetap butuh latihan. Latihan untuk bisa menghilangkan ego, untuk bisa menghabisi nafsu kita sendiri. Seperti yang tadi Bu Nyai bilang gitu, bahwa ngempet, nahan, namanya nahan, sakit. Sakit tapi indah. Itu kan lucu. Sakit tapi indah. Gimana caranya? Latihan. Itu latihan. Sakit tapi indah. Gimana caranya? Latihan. Sekali lagi. Sakit tapi indah, latihan. Berarti kita bertiga ini juga latihan gitu kan. Jadi nggak ada yang namanya sesungguhnya bahwa kita ini baik. Nah, optimis boleh, tapi kan kita branding diri kita bahwa kita ini hamba yang selalu melatih untuk apa sih yang Allah mau. Sakit, iya. Nurut itu sakit. Dia punya. Iya, Ustaz. Iya. Gimana, Ustaz? Ya, setan sendiri yang jadi musuhnya Allah, itu doanya dikabulkan. Apalagi kita sebagai hambanya Allah. Setan dikabulin. Ya, apalagi kita yang betul-betul beriman. Setan minta, ya Allah panjangkan umur saya sampai hari kiamat. Allah ngasih. Apalagi kita yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan diberi kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti amin. Bab yang kemarin, doa kita pasti dikabulkan. Iya. Tapi kuncinya sabar. Dan Allah tahu waktunya kapan yang pas. Seperti yang tadi di halaman berapa ini? 101 tadi. Sabar. Ini simple tapi prakteknya luar biasa. Jadi kiat-kiat kita hidup itu seperti yang di Quran ya, sabar dan sholat. Sisanya Allah yang akan tata. Tapi di dalam sabar dan sholat itu banyak lagi ilmu turunannya. Di situ ada kejujuran hati kita sama Allah Ta'ala gitu kan. Terus ada salah satunya pemilihan murid dan guru untuk bisa kita gimana sih caranya ketemu Allah Ta'ala itu? Gimana sih caranya nurut sama Allah Ta'ala melalui media guru? Guru macam-macam, bisa dari buku, bisa pemilihan guru yang seperti Bu Nyai tadi bilang melalui pondok pesantren ataupun nanti Allah pilihkan sendiri gitu kan. Di dalam perjalanan murid dan guru pun itu butuh saling kejujuran hati. Butuh saling introspeksi diri. Jadi butuh saling jadi polisi untuk diri masing-masing. Kalau saya tarik lagi, sebenarnya kita ini nggak harus memimpin suatu perusahaan, memimpin untuk jadi kepala sekolah di suatu sekolahan. Kita sebenarnya pemimpin untuk diri kita sendiri, minim. Kita jadi polisi untuk diri kita sendiri, untuk bisa tiap harinya introspeksi. Apa sih hari kemarin harus lebih baik? Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Bu Nyai, saya tertarik. Dari Bu Nyai tadi bilang bahwa kesannya sih simpel yang diomongkan. Sakit, tapi di situ kita bahagia. Nah, selain dari kadang kan kita ini pada saat kita langsung terjun di kehidupan gitu kan. Berbagai macam pikiran, berbagai macam keinginan, terutama keinginan ya, itu menghantui kita. Terus hubungannya dengan nasihat ke-28 itu tadi,
peran guru ini sangat penting dan bahkan menurut saya didominasi oleh apa kata guru malah. Bahkan guru tadi ini potongan-potongan uang emas itu bahkan digambarkan di nasihat ke-28 itu guru itu menjadi emas yang bisa dikasihkan ke para raja. Diestafetkan ke para raja yang akhirnya raja itu bisa menjadi berharga. Jadi entah itu mungkin dengan ilmunya, entah itu mungkin dengan rezeki yang Allah titipkan, itu menurut Bunya gimana? Jadi kayak kesannya sebagai kayak broker ya kalau kita lihat ini ya, guru ini. Ini maksudnya emas ini diri kita sendiri. Gitu. Jadi kalau kita itu sudah bisa membunuh keinginan yang tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah dan Allah Ta'ala, maksudnya itu tidak sesuai dengan yang dikehendaki Allah, itu kita hancurkan ajur sampai ajur itu mas. Jadi emas itu kalau dibakar itu kan jadi meleleh, hancur, lebur gitu. Setelah itu akan dibentuk jadi perhiasan emas yang lebih indah, berharga gitu. Emas itu sudah berharga, dijual berharga, tapi lebih berharga lagi kalau dijual dengan perhiasan. Apalagi ya dicontohkan itu uang yang dahulu itu jadi koin uang, jadi bisa masuk ke saknya orang-orang biasa gitu. Tapi ketika jadi perhiasan, akhirnya dia mulia, dipakai sama istrinya raja, sama pejabat-pejabat. Itu maksudnya. Jadi kalau kita itu sudah berhasil, itu namanya mujahadah tadi. Sudah berhasil untuk meleburkan nafsu keinginan kita, Allah kasih kita kedudukan yang mulia, indah. Nggak mungkin nggak dihancur no. Ya itu sampai digambarkan emas dibakar sampai hancurin. Kita juga gitu. Ada lagi filosofinya itu seperti kelapa itu. Jadi kalau mau makan kelapa di sweat, ditutuk, habis itu diparut, habis itu diperes, aduh. Sakitnya tuh di sini. Nah, itu proses. Nah, kalau kita sudah melalui itu, indahnya hati kita, sehingga kita bisa damai sesuai dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena prosesnya itu, kesakitan itu memang rahasia Allah untuk jalan kita semakin butuh sama Allah Ta'ala. Ya Allah gitu toh. Kuatkan ya Allah, sembuhkan ya Allah. Ketika diperes, diparut, dianukan itu. Kalau kita lihat dari emas yang digambarkan dari Bunyai tadi kan bahwa itu secara kualitas diri gitu. Iya, kualitas diri. Berarti kan itu kan emas itu akhirnya digandrungi para raja, berarti kan ada barokah untuk sekitarnya. Ya, itu. Barokah untuk para murid. Jadi perumpamaan emas ini tadi bukan cuma guru ya, berarti murid dan guru berarti. Oke. Ustadz, kembali lagi ke Ustadz tadi bicara masalah sanad, gitu kan. Antara seorang murid harus bisa memilih guru itu sesuai dengan sanadnya, gitu kan. Kira-kira menurut Ustadz, gitu kan, seorang murid itu yang dijelaskan Bunyai tadi bahwa nanti Allah akan pilihkan sendiri, gitu kan. Seorang guru sesuai dengan kebutuhan masing-masing kita, gitu kan. Lah, kebutuhan seorang murid ini yang saya utarakan ke Bunyai tadi bahwa awam gitu. Jadi yang dia tahu hanya gimana sih caranya aku tuh kepengen surga lah, gimana sih caranya aku pengen nurut sama Allah Ta'ala, gimana sih caranya kepingin sesuai syariat gitu. Didatangkanlah seorang guru yang bisa jadi broker lah, bahasa kerennya broker, untuk bisa mengenalkan kita ke Allah Ta'ala gitu. Kira-kira kebutuhan seorang guru itu sendiri untuk bisa saling bermanfaat yang versinya Bunyai tadi, itu menurut ilmu Futuhul Ghaib dan atau yang Ustadz pelajari selama ini, itu baiknya gimana? Kira-kira kriteria guru yang baik itu dalam diri, contohnya Ustadz sendirilah, saya ini harus gimana ya untuk bisa jadi guru yang baik untuk murid saya, dan murid saya pun harus bisa jadi memperoleh ilmu yang baik dari saya gitu. Jadi tujuan esensi dari saling bermanfaat itu bisa tercapai. Kira-kira menurut Ustadz gimana itu? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah bersabda, "Innama bu'istu mu'alliman." Sesungguhnya saya diutus oleh Allah sebagai guru. Jadi salah satu syarat
menjadi guru itu yang telah dituliskan dalam kitab Adabul Alim wa Muta'allim karangan Ki Haji Hadatul Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari. Itu hendaknya guru itu punya guru lagi yang mana bersumber dari Al-Quran dan Sunnahnya Rasulullah SAW. Dan niatnya terus ditata, niatnya untuk menyebarkan agama Allah, karena fungsi guru itu fungsi pewaris Nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Para pengajar dewan guru itu adalah mewarisi irsun nabawi, mewarisi fungsi daripada kenabian Rasulullah SAW untuk mengajak umat manusia ke muridullah, untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meraih kebahagiaan yang sejati, yang hakiki itu ketika kita bertujuan hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena di dunia ini banyak sekali tendensi, banyak sekali keinginan-keinginan yang di luar Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaknya kita sebagai perwakilan Rasulullah itu senantiasa menjalankan perintahnya Allah dan Rasulullah dari kita sendiri, dari diri kita sendiri. Ibda' binafsik, dari kita sendiri. Jika kita bisa memulai diri sendiri, insya Allah, karena yang mampu memberikan ilmu ke orang lain hanya Allah. Kita hanya, tugasnya Rasulullah adalah mubasyirah wa nadhirah, memberi kabar gembira dan memberi kabar ancaman. Nah, itu. Jadi kita mewarisi Rasulullah sebagai kabar gembira, dan tugasnya itu sangat mulia sekali. Karena Rasulullah bersabda, "Idza maratum bil yadil jannah falta'u." Apabila kalian berjalan-jalan menemukan taman-taman surga, maka dekatilah. Kemudian para sahabat jawab, "Ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa itu taman-taman surga ya Rasulullah? Kemudian Rasul menjawab, "Hilaqud dzikri," yaitu kumpulan orang yang berzikir, dan thalabul ilmi, mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang menyebarkan ilmu itu hakikinya di taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Seperti ini. Jadi tugasnya guru itu sangat penting sekali. Jadi salah satu intinya yaitu harus benar-benar tahu ajaran Al-Quran dan Sunnahnya Rasulullah SAW sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Sanad itu tadi juga sanad, ya? Ya, sanad. Jadi kita harus, sanad itu ibarat rantai ke Rasulullah SAW. Jadi jelas alurnya ya, gitu ya? Biar jalannya tol, jalan highway, jalan yang lurus menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu. Okay. Jadi itu salah satu keindahan Islam. Bagaimana Allah menjaga Islam dari banyak kesalahan itu dengan sanad itu. Inna nahnu nazzalna dzikra innahu lahu lahafidun. Wa inna lahu lahafidun. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an ini sebagai dzikra, pengingat. Wa inna lahu lahafidun, dan kami yang menjaga. Cara Allah menjaga ini dari silsilah para ulama ke Rasulullah SAW. Jadi biar umat nggak bingung mana yang benar, mana yang salah. Jadi itu. Dan jadi guru sendiri juga tetap wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Walaupun jadi guru atau murid, semuanya itu mujahadah, perlu riyadhah, karena semuanya itu tetap menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah sampai kalian meninggal dunia. Gitu. Jadi walaupun kita sudah jadi guru, tetap bahkan lebih besar amanatnya. Gitu. Gitu ya. Lebih besar amanatnya, dan memang menjadi pengganti tugasnya Rasulullah SAW. Ya, semoga kita semua diakui menjadi umatnya Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Saya ke Bu Nyai. Berarti esensi murid dan guru, tetap tujuan utama kita, inti dari tautnya murid dan guru adalah Allah Ta'ala. Guru mencari Allah Ta'ala, murid juga mencari Allah Ta'ala. Guru bisa belajar dari murid, jadi bukan berarti murid harus melulu belajar ke guru nih. Guru juga bisa belajar dari muridnya gitu. Jadi manakala Allah titipkan ilmu itu melalui murid juga, butuh kalau saya lihat guru itu menurunkan egonya ya menurut saya untuk bisa ternyata setiap orang yang saya temuin itu pasti ada manfaatnya dan kita bisa belajar di situ gitu kan. Nah, kiat-kiat khusus dari Bu Nyai yang
selama ini memang udah jadi guru ya, maksudnya untuk Ustadz Hadi, untuk saya, untuk masyarakat lingkungan sekitar gitu. Itu gimana Bu Nyai sendiri untuk menyikapi, saya harus bisa minum itu introspeksi diri saya sendiri, atau gimana kira-kira, saya nggak paham ini. Mungkin bisa jadi inspirasi buat guru-guru di sana. Iya, terima kasih. Sebenarnya kan manusia itu sama. Mungkin Allah Ta'ala ngasih saya lebih tahu, maksudnya dikasih ilmu sedikit lebih dahulu daripada mungkin yang belajar gitu. Jadi ketika lihat gitu ya tabarukan aja. Banyak murid itu yang barokahnya itu besar gitu. Apalagi murid-murid anak kecil-kecil ngaji. Subhanallah. Nah, dari barokahnya murid-murid sehingga yang ngajar ini yang Allah takdirkan, maksudnya dikasih hadiah bisa ngajar ini, itu akhirnya nambahi keyakinan lagi. Yang penting itu keyakinan gitu. Yakin bahwa Allah itu suatu keindahan gitu. Dan yang Asmaul Husna itu Allah itu Rahman Rahim, tapi ada yang basit, ada yang kobit gitu. Ada yang meluaskan, ada yang menyempitkan. Maksudnya Allah itu punya kehendak itu. Dan ketika kita diluaskan Allah Ta'ala kan mudah untuk menikmati. Ketika kobitnya, kesakitannya itu tabarukan ketika kita ngajar itu. Jadi dimudahkan Allah untuk menerima ketika Allah berkehendak itu untuk menyempitkan gitu. Keindahan di situ, indahnya itu di situ bersama Allah itu. Makanya semua itu tergantung niat. Makanya jangan sampai semoga dilindungi Allah Ta'ala, jangan sampai kita ini memanfaatkan, saling bermanfaat ya, memanfaatkan posisi pengajar gitu loh. Jadi kadang-kadang posisi yang di atas itu kan banyak kesempatan untuk nginjak. Nah, naudzubillah. Padahal kan penyakit yang paling tinggi itu yang Allah tidak suka itu kesombongan, merasa lebih baik. Terus pinginnya itu memiliki, terus mengatur. Nah, itu kan milik Allah semua. Ya. Dari dikumpulkannya Allah antara guru dan murid itu akhirnya bisa menikmati kehidupan itu, keindahan saling mengisi. Oke. Gitu. Karena setiap perjalanan orang kan berbeda. Oke, berarti kalau saya tarik gitu kan, saling mengisi, terus saling bermanfaat, timbul kalau kita ilmiahnya itu simbiosis mutualisme, saling bermanfaat, saling membutuhkan. Gitu kan. Saling membutuhkan apa? Membutuhkan ridhonya Allah, membutuhkan Allah Ta'ala, membutuhkan jaminan Allah Ta'ala gitu kan. Tetap kita harus berpegangan tali itu walaupun kita sebagai murid ataupun sebagai guru. Berarti posisi guru pun juga merasa bahwa barokahnya murid-muridnya juga luar biasa untuk saya gitu. Saya dititipin ilmu Allah Ta'ala untuk bisa menjadi seperti Nabi Muhammad, untuk bisa pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Mau murid itu paham nggak paham, itu urusannya Allah Ta'ala, hidayah milik Allah Ta'ala gitu kan. Jadi bahwa yang berarti ini esensinya saya kembali lagi harus tarik ke 2 minggu kemarin ya, bersyukur bahwa itu adalah bagian dari rezeki. Jadi guru itu bisa begitu itu bukan karena kepandaian seorang guru itu, karena dititipi Allah Ta'ala ilmu. Begitu juga murid yang dititipi barokah yang tanpa dia sadari loh. Kadang kan satu arah, bahwa murid harus belajar gimana caranya untuk nurut sama guru gitu. Nah, jarang fenomena terjadi bahwa guru pun bisa sevulgar bahwa saya juga harus perlu belajar dari murid. Nah, dua-duanya ini kalau kita bisa memposisikan bahwa itu adalah rezeki dari Allah Ta'ala, betapa indahnya. Dan kembali lagi itu tertaut lagi bahwa kita butuh latihan gitu. Butuh kejujuran hati. Terus butuh menata niat lagi bahwa tetap kita berdua ini sama-sama harus menuju ke Allah Ta'ala. Inti dari cinta yaitu Allah Ta'ala. Nah, jadi Bu Nyai ini mudah tapi tidak mudah. Gimana saya? How could I say ini butuh latihan, butuh ilmu tinggi. Tapi nggak usah pesimis bahwa kalau pemula juga
Itu kehendak Allah kok nanti. Itu rezeki dari Allah Ta'ala. Kita minta, kita kembalikan dari dan untuk Allah Ta'ala. Bagi saya, selesai. Hadir ataupun tidak hadir. Paham ataupun tidak paham. Dari Ustadz, saya ingin closing statement. Ringkasan dari ini semua. Ya. Nah, menambahi tadi antara guru dan murid, kita meniru Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam diberi oleh Allah kelebihan, diberi kelebihan bisa ngajari para malaikat, jadi guru malaikat, dikasih nama-nama Allah, nama-nama alam semesta ini diajari Allah langsung. Kemudian Nabi Adam mengajarkan ke malaikat. Yang awalnya malaikat, ya Allah, mengapa engkau menciptakan Nabi Adam di muka bumi ini? Padahal mereka saling bunuh itu di surah Al-Baqarah itu. Kemudian Allah berfirman, sesungguhnya saya mengajari Nabi Adam nama-nama yang ilmu. Allah ngasih titip Nabi Adam ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Adam menyebarkannya ke malaikat. Setelah Nabi Adam turun di muka bumi ini, yang menjadi gurunya Nabi Adam adalah malaikat Jibril. Jadi kita itu saling belajar. Ya, itu kita mengikuti, kita jamaahnya Nabi Adam, bukan lawannya ya. Bukan jamaahnya iblis, tapi jamaahnya Nabi Adam alaihissalam yang dipimpin oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yang dibimbing oleh Allah melalui malaikat Jibrilnya, yaitu Al-Qur'an ini. Al-Qur'an dan kitab suci lain dan hadis-hadisnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang diucapkan Rasulullah itu pasti wahyu, bukan dari hawa nafsunya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi closing statement untuk nasihat ke-28 ini, Syekh Abdul Qadir Jalani menjelaskan tentang keadaan murid. Maksudnya murid ini orang yang yuriduna wajhah, menginginkan Allah Subhanahu wa taala untuk meraih kebahagiaan yang abadi, yaitu jangan di akhirat. Itu. Jadi Syekh Abdul Qadir Jalani mengajarkan kita bagaimana meraih kebahagiaan abadi itu dengan cara hanya ingin pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Itu cara untuk memperoleh kebahagiaan abadi dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, itu kita ingin Allah Subhanahu wa taala itu bukti cinta kepada Allah. Kita nggak ingin Allah, kamu ini apa? Maksudnya kita bisa ingin Allah itu karena kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang nggak cinta pasti nggak ingin. Jadi kalau ingin sesuatu berarti ya nggak peduli. Kalau ingin sesuatu berarti dalam hatinya itu ada cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka la yu'minu ahadukum hatta yakuna Allah wa rasuluhu ahabbu ilaihi min sirrihima. Sesungguhnya tidak sempurna iman seseorang itu sehingga Allah dan Rasulullah itu sangat dicintai daripada minnasi wa waladin nasi ajmain, dari anak sendiri, dari manusia yang lainnya, dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi Syekh Abdul Qadir Jalani berdasarkan hadis ini untuk mengajarkan kita supaya mengingat Allah dengan penuh kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan mujahadah. Tadi mulai punya Sayyidah Ibu Al-Fakir itu membaca kitab Fathul Ghaib ini sesuai dengan harinya, sesuai dengan kondisi masing-masing. Gitu. Kalau ada ingin baca, kalau bisa terus paham, terus kalau tidak bisa ya berhenti. Sesuai dengan kemauan masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan sesuatu, mewajibkan sesuatu kecuali dengan kemampuannya masing-masing. Jadi jika ingin kita bahagia di dunia dan di akhirat, kita hanya ingin pada Allah Subhanahu wa taala dengan cara jangan sampai dari hati kita keinginan selain Allah Subhanahu wa taala. Kita usaha. Memang itu berat. Tapi kalau Allah mudahkan, mudah. Tidak ada yang sulit kalau Allah memudahkan. Kalau tidak ada yang mudah kalau Allah bersulit. Jadi kita mujahadah ini sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memudahkan seluruh urusan kita baik dunia dan di akhirat. Dan dicontohkan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani, ini ibarat emas. Emas dikumpulkan jadi satu. Emas itu kita, bukan kita, setiap individu kita itu emas, berharga. Mujahadah itu untuk memberikan nilai lebih. Lebih baik untuk diri kita masing-masing supaya kelak di akhirat menjadi qalbul salim, hati yang mulia, hati yang mulia dan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika hati kita sudah mulia, bersih,
Allah akan membalas kita, innakal yawma ladaina makinun amin. Kita dipercaya oleh Allah menjadi hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Amin ya rabbal alamin. Nah, terakhir, semoga dengan pembacaan nasihat yang ke-28 ini kita dijadikan oleh Allah menjadi orang yang betul-betul muridullah, Amin. menginginkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kelak pada hari kiamat kita mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Amin. guru besar kita, guru yang kita harapkan syafaatnya kelak pada hari kiamat, dan semoga di hari kiamat kelak kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala Amin. bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para nabi, orang yang siddiqin, orang yang jujur dalam hatinya, orang yang mati syahid, orang yang soleh, dan semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak pada hari kiamat kita bisa melihat dan Allah Subhanahu wa taala, dan bisa melihat wajah indah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Punyai tambahan dari Ustadz tadi tentang guru dan murid, esensi mungkin bersyukur atau gimana? Alhamdulillah gitu. Ya. Jadi ma khalaqta hadza batila. Sesuatu yang Allah ciptakan itu tidak mungkin tidak ada manfaatnya. Sip. Jadi apapun yang terjadi sudah Allah tuliskan di Lauhul Mahfuz beribu tahun sebelum kehadiran kita ini. Itu semoga kita bisa menikmati sebagai lahan amal, Amin. lahan syukur, Amin. selalu berbahagia, Amin. sehingga dijadikan oleh Allah Ta'ala makhluk yang bahagia dunia akhirat. Amin. Amin. Ya Allah. Dikasih kelapangan hati, Amin. dikasih bisa melihat keindahan takdir Allah, Amin. dikasih anak yang soleh-solehah, Amin. Ya Allah. rezeki yang melimpah, Amin. halal, barokah, dan diridhai oleh Allah Ta'ala, Amin. sehingga menjadi amal kita, catatan amal kita, kekayaan kita jadi amal kita, kebaikan kita jadi amal kita, Amin. dan semua yang terjadi yang Allah berikan kepada kita menjadi amal baik kita, Amin. yang bisa kita ambil di dunia dan di akhirat. Amin. Amin ya rabbal Amin, ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita wajib berbahagia. Jika tidak mengalami kebahagiaan, maka itu suatu kesalahan. Maka dari itu, berbahagialah. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Mohon maaf kalau ada salah-salah.